jadinya ya. Padahal aku sih seneng banget anak-anak bisa main di luar. Mainan sih macam-macam. Ada mainan yang memang kita beli kayak misalnya apa ya, boneka-bonekaan, bola, terus macam-macam deh ya. Tapi kayaknya anak-anak juga kadang-kadang senang main olahraga aja gitu ya. Kadang-kadang badan kita jadi perosotan, jadi kuda-kudaan. Sebenarnya macam-macam sih yang bisa dilakuin di rumah gitu. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan kayak loncat-loncat anak-anak atau lari-larian ya. Kan terbatas ya kalau di rumah aja. Yang paling solusinya selama ini cari indoor playground juga supaya ada ruang lebih luas lagi buat mereka main. Tapi memang agak lebih menghindari outdoor sih. Untuk Bunda sendiri makanan favorit atau nomor satu di keluarga Mbak Mona? Biasanya yang paling favorit nasi goreng ya, pakai telur tuh. Kayaknya sederhana tapi kayaknya paling favorit ya. Sama sebenarnya cuma roti cuma dipakai blue band dibakar aja tuh anak-anak udah happy banget sih. Kadang-kadang dipakein mesis gitu ya. Yang sederhana dan klasik itu tuh anak-anak malah suka banget. Tapi tadi seneng sih jadi banyak variasi dan ide juga gimana caranya ngelola blue band untuk sarapan gitu ya. Jadi kayaknya pengen cobain dulu. Untuk masa pertumbuhan sendiri dengan Blue Band anak-anak? Ya, aku sih seneng banget. Ternyata Blue Band tuh ada vitamin dan juga ada omega 3 dan 6-nya gitu, membantu banget karena untuk Blue Band-nya sendiri anak-anak udah suka. Udah seneng banget. Misalnya kayak nasi goreng pakai Blue Band atau misalnya roti pakai Blue Band kan mereka basically udah seneng banget. Nah dengan adanya penambahan itu kebutuhan ibunya nih untuk menutrisi anak-anak itu jadi lebih mudah lagi sih. Oke, Bunda, untuk pertumbuhan dan masa depan anak-anak ini ada persiapan-persiapan khusus nggak yang dilakukan Bunda banyak sendiri? lah pastinya, yaitu tadi juga udah disebutin ya 1000 hari pertama kehidupan itu tuh aku pegang banget menutrisi dan jangan lupa juga menstimulasi juga anak-anak. Kita kan pengennya pastinya anak-anak tuh cerdas, bisa jadi generasi yang baik gitu. Sebagai orang tua bukan cuma fisik aja sih, mental juga kita perhatiin gitu. Gimana caranya mereka bisa tumbuh dengan baik. Oke, Bunda, update sedikit nih Bunda soal pertumbuhan Numa dan Belin sendiri nih, aktivitasnya sekarang seperti apa Bunda? Balin umur 2 tahun, Numa umur 3 tahun. Aktivitasnya sih sebenarnya banyak bermain aja sih, bukan bermain. Mereka belum sekolah juga. Tapi Numa udah punya kegiatan sih, kayak misalnya balet lah, ada sports lah, ada gimnastik lah gitu. Balin kayaknya menyusul. Cuma banyak diajak main aja sih di rumah. Kebetulan kita tinggal di apartemen. Kalau sore-sore tuh biasanya anak-anak kumpul gitu ya, terus main bareng, entah berenang gitu atau main di playground. Pokoknya dibanyakin bermain aja supaya stimulasi fisiknya tuh terpenuhi lah. Tapi susah nyari tempat yang nature gitu. Nah itu dia, polusinya lagi banyak. Tempat nature sih sebenarnya kayak kita tinggal di apartemen tuh banyak fasilitas, kayak misalnya ada kolam renang, terus ada outdoor playground juga, ada lapangan basket, ada lapangan tenis. Sebenarnya sih lumayan bisa memenuhi kebutuhan aktivitasnya anak-anak ya, tapi ya balik lagi polusi tuh ya. Jadi sekarang ya cari-cari yang indoor dulu gitu. Pengen sih, cuma kalau liburan pun paling berapa lama sih maksimal ya. Jadi ya itu sih problemnya itu. Cuma memang kalau anak-anak kalau udah lihat nature sih pasti senang, apalagi umur Numa sama Balin ya masih balita. Saya mau bertanya, oke aku update dikit nih Bunda. Satu impian Bunda ini kan hampir terwujud nih, rumah hampir rampung. Kira-kira kapan nih Bunda akan segera menempati rumah bersama anak-anak? Deh, namanya rumah mundur terus ya, kemarin katanya Agustus, terus kayaknya nggak keuper September, tapi ya nggak yakin juga ya akunya ya, pokoknya nggak pengennya tahun ini udah bisa pindah rumah karena kan kita anggota keluarganya juga banyak gitu. Tinggal di apartemen kayaknya udah nggak memungkinkan lagi, apalagi si kakak-kakaknya udah gede-gede, udah butuh kamar sendiri-sendiri. Jadi kita usahakan tahun ini udah pindah rumah sih, mudah-mudahan aja. Ini kan sekarang lagi finishing, konon kabarnya finishing tuh tahapan yang paling ribet ya. Kita sih nggak mau ngeburu-buru kontraktor juga, yang penting kerjanya rapi. Mudah-mudahan tahun ini udah bisa pindah ke rumah. Melihat antusiasme dari anak-anak sendiri nih akan pindah ke rumah baru seperti apa Bunda? Ya makanya nggak sabar sebenarnya, pengen rumah cepet jadi gitu, karena anak-anak nggak sabar pengen punya kamar masing-masing, apalagi kakak-kakak juga udah butuh privacy. Kalau di apartemen kan adiknya berisik terus, terus bisa punya lahan juga untuk bermain lah, lari-larian lebih luas, lebih leluasa. Jadi ya kemarin anak-anak juga sempet sih diajak ke proyek
walaupun belum jadi, mereka aja udah, karena udah bisa ngebayangin ya nanti bentuk kamarnya kayak apa, mereka udah happy banget. Oke, Bunda, selain rumah nih, kira-kira ada goals atau harapan Bunda ke lain yang sedang Bunda kerjakan atau gimana nih Bunda? Kemarin aku baru ngeluarin buku lagi, buku parenting, ya sosialisasi buku aja sih. Ada pengen dulu tuh sempat ke beberapa kota juga untuk bedah buku, mudah-mudahan bisa terwujud lagi. Terus selain itu ya paling fokus di rumah aja sih. Sisanya kegiatan masih normal ya, seperti biasa kayak kegiatan hari ini, bintang tamu, terus ada series syuting series juga, ada film juga gitu. Cuma kalau harapan ke depannya paling itu. Kamu tadi sempat ngomong ribet kan pas finishingnya ribetnya kenapa? Apa ada beda selera sama Mas Indra? Enggak sih, alhamdulillah nggak beda selera ya, seleranya sama. Terus ada desainer interior juga yang ngebantuin. Tapi biasanya dari gambar diwujudkan dalam bentuk sesungguhnya tuh kan ada aja yang ini kayaknya kurang tinggi ya, bongkar lagi tinggiin gitu ya misalnya. Atau ini ternyata dikasih meja jadi sempit ya, kayak gitu-gitu kan baru bisa dirasain pas udah jadi gitu. Kalau dalam bentuk gambar sih cakep-cakep aja gitu. Jadi ya mungkin kayak gitu-gitunya kali ya, misalnya oh ternyata dindingnya kalau warna ini terlalu gelap ya, kayak teramin lagi, kayak gitu tuh bongkar pasang gitu tuh kan bisa makan waktu juga gitu. Jadi ya yang tadinya berharap bulan Agustus atau September jadi, aku pasrah aja deh, yang penting rapi sesuai harapan aja gitu. Kalau temanya sendiri mengusung konsep apa? Temanya tropis sih. Kita itu pengennya anak-anak di rumah tuh nyaman, terus tamu-tamu tuh nggak ngerasa kayak rumahnya terlalu luxury gitu ya, yang banyak marmernya. Kita tuh malah lebih ke unsur alam ya, kayak batu, terus ada kayu gitu ya, ada granit, jadi lebih ke tropical gitu ya, kayak di villa. Maksudnya kelihatannya cakep gitu, rapi, tapi nggak pengen orang tuh kalau di rumah tuh takut dan kayaknya kikuk gitu deh. Jadi pengennya suasananya tuh lebih santai dan hangat lah. Bakal banyak tanaman hias berarti? Tanaman, aku nggak hobi tanaman sih. Cuma aku suka hijau-hijau juga. Kalau tanaman hias sih enggak. Kayaknya sekarang karena isunya lagi polusi, lagi pengen cari tanaman yang bisa menyaring udara lah supaya lebih bersih. Ini lagi tahapan pemilihan tanaman juga. Makanya aku lagi coba browsing, ada nggak ya tanaman yang bisa ngebantu supaya udara di rumah tuh lebih bersih lah. Anak-anak bisa main di luar atau berenang tuh nggak takut polusi lagi.